Halo sobat hebat. Perkenalkan, saya Rizky Putra Abdillah dari Fakultas Psikologi. Dan saya Yustika Fazar Perdana Said dari Fakultas Ilmu Budaya. Kali ini kita akan membawakan Year in Review 2025 Universitas Airlangga. Yakni rangkuman dari kabar, capaian, dan momen penting Universitas Airlangga selama 1 tahun ke belakang. Langsung saja ke kabar yang pertama. Kabar pertama di bulan Januari. UNAIR luncurkan AILG dan Riset Nasional. Rektor harap bawa dampak bagi Indonesia. Universitas Airlangga resmi meluncurkan Airlangga Institute for Learning and Growth, sekaligus merilis hasil riset kolaborasi nasional. Gelaran tersebut berlangsung di Hall Majapahit, lantai 5 Asek Tower Kampus Dharma Wangsa B UNAIR, Jumat 24 Januari 2025. Hadir dalam gelaran, sejumlah pimpinan UNAIR serta pimpinan beberapa lembaga di Jawa Timur, antara lain Brinda, Bank Jatim, PT Pelindo, dan lembaga lainnya. Profesor Dr. Muhammad Nasih MT AKCA menuturkan bahwa berdirinya AILG menjadi bagian dari ikhtiar untuk mengintegrasikan sumber daya yang UNAIR miliki, di mana dalam AILG nantinya pakar-pakar UNAIR dapat menuangkan ide, gagasan, dan pikiran dalam bentuk kebermanfaatan termasuk riset dan pengabdian masyarakat. Senada dengan Prof. Nasih, Ketua AILG, Dr. Eko Supeno, Dr. Andes MSI, menuturkan bahwa terbentuknya AILG menjadi wujud komitmen UNAIR untuk berkontribusi bagi negara. Sesi peluncuran AILG berlanjut dengan rilis riset nasional, kolaborasi UNAIR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana hasil riset tentang sikap toleransi masyarakat Indonesia terhadap gratifikasi itu disampaikan langsung oleh Dr. Eko. Selain Dr. Eko, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Institusi AILG, Dr. Bayu Arifianto SE MBA PhD, juga memaparkan hasil riset tentang Sustainable Development Goals. Riset yang ia paparkan bertajuk Kajian Percepatan Capaian Pilar Sosial pada TPB SDGs Indonesia bersama Kemenko PMK. Kabar di bulan Februari. Kuatkan kapasitas manajemen riset, UNAIR raih hibah 50.000 pound sterling dari The British Academy. Universitas Airlangga berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 50.000 pound sterling atau setara dengan 1 miliar rupiah dari The British Academy UK. Airlangga Global Engagement memperoleh program tersebut melalui program ODA Research Management Capacity of Strengthening Program. Profesor Imam Haryawan PhD selaku Direktur AGE memimpin langsung hibah tersebut. Dalam bekerja sama dengan Dr. Anna Brown dari University of Durham, Inggris, hibah pendanaan ini diperoleh pada Desember 2024 lalu dan akan berjalan per 1 Maret mendatang. Proposal yang dinilai ini berjudul Engaging Support Operation for Comprehensive and Effective Grant Management, a Strategic Approach to Strengthening Research Capacity. AGE akan melaksanakan implementasi hibah tersebut bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNAIR selama 24 bulan. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan platform terpusat guna melaporkan dan mengelola dana hibah riset internasional, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen riset di UNAIR. Kabar di bulan Maret. Bangga, 16 bidang ilmu di UNAIR tembus top 500 QASWR by subject. Universitas Airlangga menerima penghargaan top 500 Quarterly Siemens World University Ranking by Subject. Pemberian apresiasi itu terselenggara pada Kamis 20 Maret 2025 secara hibrid, daring melalui Zoom Meeting dan luring di Auditorium Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek. Menteri Dikti Saintek, Profesor Brian Yuliarto PhD, dalam sambutannya mengucapkan selamat pada kampus-kampus yang berhasil menembus top 500 QASWR by Subject tahun ini. Menurutnya, capaian ini sangat berarti lantaran mampu menunjukkan kiprah dan kualitas perguruan tinggi Indonesia di kancah global. Dalam pemeringkatan tersebut, UNAIR berhasil menempati posisi yang membanggakan. Sejumlah 16 bidang ilmu di UNAIR masuk dalam top 500 QASWR by Subject. Jumlah bidang ilmu UNAIR menempati posisi ketiga, menyusul Universitas Indonesia dengan 27 bidang ilmu dan Universitas Gadjah Mada sebanyak 26 bidang ilmu. Profesor Nasih menyebut
bahwa capaian ini berhasil UNER raih berkat komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan lulusan. Kedepan, harapannya lulusan UNAIR dapat terus relevan dengan kebutuhan pasar dan industri. Kabar di bulan April, gabung CA, AIIOC perkuat mobilitas akademik dan kolaborasi transregional. Airlangga Institute of Indian Asian Crossroads, Universitas Airlangga, mengumumkan dengan bangga telah bergabung dengan program kolaboratif Southeast Asia Africa Platform. International Institute for Asian Studies di Leiden, Belanda memimpin inisiatif ini bersama dengan berbagai universitas. IIAS menerima $420.000 dari Henry Luce Foundation yang bermarkas di New York. Hibah ini akan mendukung pelaksanaan program kolaboratif yang IIAS inisiasi bersama sejumlah institusi mitra utama di Asia Tenggara dan Afrika. Berbagai mitra tersebut adalah Universitas Airlangga, Castrat University, University of Ghana, University of Dar es Salaam, serta mitra global lainnya seperti Howard University, Leiden University, Northern Illinois University, dan Singapore University of Social Science. CA berkomitmen dalam mendorong pendekatan baru dalam pertukaran pengetahuan antar kawasan antara Asia Tenggara dan Afrika. Hal ini juga sejalan dengan visi Seoul South North dari IISS. Program ini turut memperkuat misi jangka panjang dalam memperkuat jejaring serta mengeksplorasi hubungan transregional di kawasan Samudra Hindia. Kolaborasi ini juga akan berkontribusi pada pengembangan keilmuan yang transformatif dan inklusif. Selain itu, juga menjembatani riset akademik dengan dampak yang lebih luas di masyarakat. Berikutnya, kabar di bulan Mei. Prof. Madian terpilih sebagai Rektor UNAIR periode 2025-2030. Profesor Dr. Muhammad Madian, SEMSI MPhil, terpilih sebagai Rektor Universitas Airlangga periode 2025-2030. Ia terpilih lewat proses pemilihan, mulai dari penjaringan, uji masyarakat kampus, hingga rapat pleno Majelis Wali Amanat. Penetapan tersebut berlangsung dalam rapat pemilihan rektor oleh Majelis Wali Amanat UNAIR pada Senin 5 Mei 2025. Ketua Majelis Wali Amanat UNAIR, Profesor Honoris Causa UNAIR Dr. Haji Sunarto, SHMH, mengatakan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan pemungutan suara MWA UNAIR terhadap 3 calon rektor yang sudah terjaring sebelumnya di tingkat Senat Akademik UNAIR. Berdasarkan hasil ini, Prof. Madian akan resmi dilantik sebagai Rektor UNAIR pada 17 Juni 2025, menggantikan Profesor Dr. Muhammad Nasih, NT AKCA, yang telah menjabat selama 2 periode kepemimpinan. Prof. Sunarto menegaskan bahwa UNAIR kini menetap target baru, masuk peringkat 200 besar dunia versi QS. Sementara itu, Rektor UNAIR periode 2020-2025, Prof. Nasih, menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh proses pemilihan rektor yang berlangsung damai dan demokratis. Kini, Prof. Madian yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dengan harapan dapat membawa UNAIR menuju reputasi global yang lebih tinggi, sembari menjaga fondasi kuat yang telah dibangun selama 1 dekade terakhir. Masuk di pertengahan tahun 2025. Pertama di Indonesia, UNAIR gelar verifikasi biometrik calon mahasiswa baru. Setelah sepekan sebelumnya hasil seleksi nasional berbasis tes telah resmi diumumkan, calon mahasiswa baru dihadapkan dengan serangkaian tes dan pengumpulan berkas sebagai syarat pendaftaran mahasiswa baru. Begitu pula dengan Universitas Airlangga yang telah melaksanakan tes verifikasi biometrik pada calon mahasiswa baru Senin sampai Kamis di Airlangga Convention Center Kampus Mer. Profesor Dr. Sukardiman MS Apoteker menyebut bahwa verifikasi biometrik ini menjadi yang pertama dilaksanakan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Profesor Sukardiman mengatakan bahwa tujuan dari proses verifikasi biometrik itu salah satunya untuk menanggulangi adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh camaba. Dengan maraknya isu kecurangan tersebut, harapannya bahwa verifikasi biometrik dapat memvalidasi kesamaan identitas camaba dengan identitas dalam pendaftaran SNBT. Lebih lanjut,
Beliau menyebut bahwa Unair patut bersyukur menjadi pionir dalam pelaksanaan verifikasi biometrik untuk Camaba. Dengan fungsi dan berbagai manfaat dalam digitalisasi, kedepannya akan dilakukan verifikasi lebih menyeluruh kepada seluruh Camaba dari jalur SNBP, SNBT, Mandiri Kemitraan, hingga Mandiri Tes Tulis. Beralih ke bulan Juli, Rektor Unair resmi lantik Wakil Rektor periode 2025-2030. Rektor Universitas Airlangga resmi melantik 4 Wakil Rektor Unair periode 2025-2030 pada Rabu 23 Juli 2025. Acara ini berlangsung hikmat di Hall Lantai 1 Gedung Manajemen Kampus Mercy Unair. Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Madian, SEMSI MPhil, memimpin jalannya pelantikan serta mengambil sumpah jabatan kepada keempat Wakil Rektor baru periode 2025-2030. Pada acara ini, sekaligus juga menjadi seremoni pemberhentian secara terhormat para Wakil Rektor periode 2020-2025. Keempat Wakil Rektor baru Unair periode 2025-2030 tersebut adalah Profesor Muhammad Amin Alamsyah, Insinyur MSI PhD, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni. Profesor Dr. Ardianto SEMSI AK CMA CA, sebagai Wakil Rektor Bidang Sumber Daya. Profesor Muhammad Miftahul Surur, Dr. MKes SPPD PhD, sebagai Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development. Dan Profesor Dr. Koko Srimulyo, Dr. Andes MSc, Wakil Rektor Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis. Pada kesempatan ini, Rektor Unair menyampaikan bahwa pelantikan Wakil Rektor periode 2025-2030 ini adalah momentum untuk menjadikan Unair lebih baik di masing-masing bidang. Profesor Madian juga mengungkapkan bahwa Unair akan berfokus pada kelima pilar strategis. Kelima pilar tersebut adalah penguatan Entrepreneurial University, pendidikan adaptif yang berorientasi masa depan, riset berbasis dampak dan keberlanjutan global, tata kelola good university governance yang berkelanjutan, dan peningkatan profil internasional dan reputasi Unair. Selanjutnya, kabar di bulan Agustus. Unair kukuhkan komitmen kelas dunia dengan peresmian 7 gedung baru. Universitas Airlangga menandai babak baru pengembangan infrastruktur dengan meresmikan 7 gedung baru. Peresmian tersebut berlangsung secara seremonial pada Kamis 25 Agustus 2025 yang bertepat di Hall Gedung Manajemen Lantai 1, Kampus Mer Unair. Acara yang dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Lilianto PhD, ini menjadi bukti nyata kemandirian dan kemajuan institusi. Dalam sambutan Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Madian, SEMSI MPhil, menegaskan peresmian gedung ini tak hanya memperluas langkah kampus, tapi juga memperkuat fondasi untuk menjadi universitas kelas dunia. Gedung yang diresmikan terdiri dari 4 gedung di kampus Mer Unair dan 3 gedung yang berada di kampus Dharma Wangsa Unair. Ketujuh gedung tersebut yaitu Gedung Nano, Gedung Nani, Gedung Dormitory, Gedung Workshop, Gedung AG Pringgodikdo, Gedung Sutandio, dan Masjid Nur Zaman. Dalam pemaparannya, Profesor Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi tinggi atas kemandirian finansial Unair dalam pembangunan ini. Ia menekankan bahwa pencapaian ini patut menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta. Sementara itu, Rektor Unair periode 2015-2025, Profesor Dr. Muhammad Nasi, SEMTAK, menjelaskan kilas balik perjalanan pembangunan selama masa kepemimpinannya. Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan yang tidak membebani APBN merupakan hasil dari pengelolaan anggaran yang efektif dan produktif. Beralih ke kabar di bulan September. Bersama Mahkamah Agung dan Federal Court of Australia, Unair tekankan komitmen pada hukum komersial perspektif global. Globalisasi membawa tantangan baru dalam penyelesaian sengketa hukum komersial lintas negara. Menyadari urgensi tersebut, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mahkamah Agung RI, dan Pengadilan Tinggi Australia menggelar seminar internasional bertajuk Globalisasi Sengketa Hukum Komersial. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 30 September 2025 di Aula Lantai 12 Gedung AG Pringgodikdo, Kampus Dharma Wangsa B.
Turut hadir Rektor UNAIR, Profesor Dr. Muhammad Madian, SE, MSI, MPhil, Ketua Mahkamah Agung RI, Profesor Honoris Causa Universitas Airlangga, Dr. Sunarto, SHMH, dan Chief Justice of Federal Court of Australia, Debra Mortimer, beserta jajaran. Prof. Madian dalam sambutannya menyampaikan bahwa terselenggaranya seminar internasional bersama MA Republik Indonesia dan Federal Court of Australia merupakan sebuah kehormatan besar bagi Universitas Airlangga, khususnya Fakultas Hukum. Ia menegaskan kegiatan ini dapat terwujud melalui kolaborasi strategis antara UNAIR dengan berbagai pihak, termasuk Australia-Indonesia Partnership for Justice. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung, Profesor Sunarto, dalam pidatonya menyatakan bahwa seminar ini merupakan salah satu implementasi kerjasama yudisial Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia sejak 2004 dan diperbaharui secara berkala. Berikutnya, kabar di bulan Oktober. Buktikan daya saing global, UNAIR masuk klaster peringkat 3 nasional dalam The World 2026. Universitas Airlangga kembali menunjukkan kiprahnya di kancah pendidikan tinggi dunia dalam rilisan Times Higher Education World University Ranking 2026. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh THI, UNAIR berada di klaster peringkat dunia 1201 hingga 1500 dengan skor keseluruhan 30,25. Dalam skala nasional, Universitas Airlangga berada pada klaster peringkat 3 bersama 5 universitas lainnya. Pemeringkatan The World 2026 menggunakan 17 indikator yang terbagi dalam 5 indikator utama dengan bobot yang berbeda. Research Quality, Industry, International Outlook, Research Environment, dan Teaching. Penilaian ini menjadi salah satu acuan penting dalam menentukan reputasi global perguruan tinggi dan menjadi rujukan bagi berbagai pihak mulai dari calon mahasiswa, akademisi, pimpinan universitas, industri, hingga pembuat kebijaksanaan pemerintah dalam menilai kualitas dan daya saing suatu perguruan tinggi di tingkat dunia. Dalam pemeringkatan tersebut, UNAIR meraih skor tertinggi pada indikator International Outlook peringkat 1 pada skala nasional, menunjukkan reputasi global yang semakin kuat melalui kolaborasi riset, mobilitas dosen mahasiswa, dan kerjasama internasional yang intensif. Sementara itu, skor Research Quality UNAIR mencapai 39,2, mencerminkan komitmen universitas terhadap kualitas penelitian yang berdaya saing. Indikator lainnya yakni Research Environment, Industri, dan Teaching yang turut berkontribusi pada pencapaian total tersebut. Masuk di bulan kelahiran universitas di bulan November. Kado Dies Natalis ke-71, UNAIR duduki posisi top 3,5% Asia dan 2 di Indonesia. Universitas Airlangga kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Asia dalam pemeringkatan QS Asia University Rankings 2026. Dalam edisi terbaru yang dirilis pada Senin 4 November 2025, UNAIR berada di peringkat 54 Asia dan 2 di Indonesia. Capaian ini terus meningkat dari tahun ke tahun hingga kini resmi berada di jajaran top 3,5% universitas terbaik di Asia. Di mana hal ini menunjukkan bahwa reputasi akademik, produktivitas riset, dan kolaborasi yang berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional, terus mengalami penguatan setiap tahunnya. Rektor UNAIR, Profesor Dr. Muhammad Madian, SE, MSI, MPhil, mengatakan bahwa capaian ini tidak terlepas dari peran seluruh sivitas akademika, mulai dari dosen, pendidik, mahasiswa, alumni, hingga mitra. Profesor Madian mengatakan bahwa ada 11 indikator yang menjadi penilaian utama dalam QS AUR yang terbagi menjadi 4 pilar. Pertama, Research and Discovery yang meliputi Academic Reputation, Citations per paper, and papers per faculty. Kedua, Employability and Outcomes yang mengukur persepsi para pemberi kerja terhadap kualitas lulusan. Ketiga, Learning Experience yang merupakan rasio dosen dan mahasiswa serta proporsi staf pengajar bergelar doktor yang mencerminkan kualitas pembelajaran dan kompetensi pengajar. Keempat, Global Engagement yang meliputi jejaring riset internasional, pertukaran mahasiswa, dan proporsi dosen serta mahasiswa internasional. Dari 11 indikator yang diukur,
Unair memiliki performa yang sangat bagus pada 7 indikator, dengan skor di atas 90 dari 100. Masih di bulan yang sama, Unair masuk jajaran kampus paling berkelanjutan di Indonesia dan Asia dalam QS Sustainability Rankings 2026. Universitas Airlangga kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka dan paling berkomitmen terhadap keberlanjutan di Indonesia. Dalam pemeringkatan bergengsi QS Sustainability Rankings 2026 yang dirilis Quakerly Simons pada Selasa 18 November 2025, Unair mencatat capaian impresif. Unair menempati peringkat 2 besar nasional di sejumlah indikator kunci, sekaligus menunjukkan daya saing kuat di tingkat Asia. Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Madian SEMSI MPhil, mengungkapkan capaian ini menegaskan bahwa Unair tidak hanya unggul dalam aspek akademik, melainkan juga dalam dedikasinya terhadap keberlanjutan lingkungan, dampak sosial dan tata kelola institusi yang akuntabel. Secara keseluruhan, Unair berhasil menempati peringkat 161 Asia dari 827 institusi, menempatkan dalam 20% universitas terbaik di kawasan tersebut. Profesor Madian mengatakan bahwa kinerja yang stabil dan meningkat dalam QS Sustainability Rankings 2026 menunjukkan bahwa Unair telah berada pada jalur yang tepat dalam mewujudkan visi kampus berkelanjutan. Kabar berikutnya, pada penghujung tahun 2025, Unair buka program beasiswa untuk guru SMP hingga SMA sederajat. Universitas Airlangga resmi meluncurkan program beasiswa guru bagi pendidik tingkat SMP MTS, SMA MK SMK sederajat di Jawa Timur. Program tersebut dibuka untuk guru yang lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru jenjang magister pada 14 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026. Melalui beasiswa ini, Unair berupaya meningkatkan kualitas pendidikan menengah dengan memperkuat kompetensi guru melalui studi lanjut yang relevan. Direktur Direktorat Pendidikan Unair, Dr. Maftuha Rohmanti, Dr. Mkes, menjelaskan bahwa program itu telah lama menjadi wacana universitas untuk memperluas kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Ia menyebut, pendidikan tinggi tidak terlepas dari kualitas lulusan sekolah menengah, sehingga peningkatan kapasitas guru merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan. Maftuha menambahkan bahwa prioritas program ditujukan untuk guru mata pelajaran yang sesuai dengan 9 program studi magister yang dibuka, meliputi kimia, biologi, matematika, sosiologi, ilmu kesehatan olahraga, ilmu ekonomi, sains ekonomi Islam, bioteknologi perikanan dan kelautan, serta ilmu perikanan. Menutup serangkaian acara pemberitaan, bangga, Unair raih 9 penghargaan anugerah Dikti Saintek. Universitas Airlangga kembali menunjukkan konsistensinya sebagai perguruan tinggi unggul dengan meraih 9 penghargaan dalam Ajang Anugerah Dikti Saintek 2025. Ajang tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis 19 Desember 2025. Capaian tersebut diraih pada berbagai kategori strategis, mulai dari kerjasama, riset, hingga tata kelola kelembagaan. Penghargaan tersebut meliputi Anugerah Humas, Anugerah Perencanaan, Anugerah Sains dan Teknologi, Anugerah Riset dan Pengembangan, Anugerah Kerjasama, Anugerah Protokol, dan Anugerah Pendidikan Tinggi. Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Madian SEMSI MPhil, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan yang Unair raih merupakan hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika, baik di tingkat universitas maupun fakultas. Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu juga menegaskan bahwa capaian ini merupakan motivasi bagi Unair untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Oke Sobat Hebat, itulah rangkuman berita yang ada di Universitas Airlangga selama tahun 2025. Selengkapnya bisa kalian baca melalui website resmi Universitas Airlangga di www.unair.ac.id/news. Saya Rifki. Dan saya Yustika. Terima kasih dan Sampai jumpa. Salam Unair Hebat.